Puji Tuhan, nade Bapa tulang teman sebentar. Kita bersyukur man Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan dan pagi warinda. Bisa kita berikan Tuhan kesehatan. Jika kita memuji memuliakan ular Tuhan dan pagi warinda. Mari guys pergunakan waktu berikan Tuhan man bata. Kita ras menyembah Tuhan. Si pelagi penyembahan ta. Tuhan sungguh ku bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Kita litbas pagi warina indah krina. Sigejap kanina krina kita akan kebaikan Tuhan. Sigejap kanina kita akan kemurahan Tuhan.
Laboy dar kita kan gagah kegeluhan ta. Tapi Tuhan tak menyertai kegeluhan ta. Tuhan tetap menolong kita. Seh kita pas pagi warina sehat sejuah-juah ina krina. Sikatakan melala bujur man Tuhan. Marda gena de Bapa terus nina. Kita lebih lagi menaikkan pujian tenda penyembahan taman Tuhan. Tuhan sungguh bersyukur nita. Aku ada hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Pas air penyembahan tenda kali. Bidokon kami Eda Mama LP. Doa pembukaan ibadah tabas pagi warianda. Haleluya. Haleluya Yesus. Suku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik, yang teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik, yang teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis Haleluya Yesus, haleluya. Benar Bapa yang baik, indahnya kasih-Mu Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Hingga pada saat pagi hari ini juga Engkau nyatakan kasih-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kalau sepanjang minggu ini Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Kau Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Bahkan kami ada pada hari ini Tuhan, semuanya Bapa yang baik. Karena kasih kemurahan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang baik, sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini juga kami datang kepadamu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau Bapa yang selalu mengasihi kehidupan kami. Bapa yang layak kami puji, Bapa yang layak kami sembah, Bapa yang layak kami muliakan. Oleh sebab itu Tuhan, Kau tetap pimpin kehidupan kami. Tuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami Bapa yang baik. Bahwa kami terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami Tuhan tahu tanpa Tuhan di dalam kehidupan kami tidak mampu. Di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kami yakin Tuhan kami kuat pada hari ini. Itu semuanya karena anugerah-Mu Bapa yang baik. Dan juga Tuhan, pada saat sebentar kami mau memuji memuliakan Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Roh Kudus Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah ibadah kami ini. Biarlah Tuhan ibadah kami pada hari ini menjadi ibadah yang luar biasa, menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Dan juga kami berdoa Tuhan buat setiap pelayan Tuhan yang mengambil bagian. Pemimpin pujian, singer, pemain musik, pemain rebana, pemegang LCD, penanganan lekting, dan juga Tuhan penerima jemaat. Seluruhnya kami serahkan kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu
mampu Tuhan pribadi lepas pribadi. Walau sekecil apapun pelayanan yang mereka kerjakan, kami yakin percaya Tuhan terus nantiasa diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dan juga kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati hati kami, urapi kami pribadi lepas pribadi. Jadikan kami menjadi pemuji penyembah Tuhan yang setia, yang berkenan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam kami memuji memuliakan Tuhan. Ada oknum yang tidak senang dikala kami menyenangkan hati-Mu. Semuanya kuasa itu Tuhan, jauh singkirkan dari ruangan ini. Teristimewa dari hati kami pribadi lepas pribadi, tapi cukup kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Ale Bapak Tuhan Nina, selamat pagi man bantak Rina, selamat kita beribadah man Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari si penahi pujian taman Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Haleluya. Secerahnya mentari.
seketika pujian teman Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terbaik. Haleluya. kita penagi pujian taman Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Syalalalala.
dengan gendang di nakari silat keberatan ta kita dage si ban ladek ta si putar pertama lebih ku sebelah kananku lah ulah kita karisi tabrakan jenari lagi mari lagi kita bersuka cita memuji gelar Tuhan Yesus kekasih jiwaku sialalala haleluya. Kita penagi pujian taman Tuhan. Baragi sana kita menyembah Tuhan, siang gungkan sitinggikan Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya.
bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Ya Tuhan tetap memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah sama Tuhan, untuk kita mengagungkan, meninggikan belah Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus sangat baik, bahkan teramat baik. Bas kekelunta anak ketisik nari kita bagian firman Tuhan. Mardagi si Bapa hamba Tuhan, sintisik nari beritakan firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba Tuhan, bagai KP korban persembahan sedangkan kita untuk pekerjaan Tuhan. Si Bapa kerina enaman Tuhan, mardagi si penagih penyembahan taman Tuhan. Dari semula, semua baik, haleluya. Haleluya. bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Karena Bapa begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini. Kami ada di rumah doa ini ya Tuhan. Kami berkumpul semua anak-anak-Mu bersama dengan hamba-Mu ya Tuhan. Dari tengah-tengah gedung gereja ini kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Semua Engkau izinkan bagi kami. Semua itu mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan.
apapun yang kami hadapi, ajar kami terus bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami terus berserah kepada Tuhan. Ajar kami terus berharap kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan hidup kami diberkati, hidup masa depan kami dijamin, masa hidup kami dijamin oleh Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus tetap berkarya dalam hati kami. Setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan, ini adalah ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan lebih lagi ditinggikan, hati Tuhan disenangkan, dan kami menikmati sukacita. Kami merasakan kuasa hadirat Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami semua yang ada pada saat pagi hari ini Tuhan, sehingga benar-benar keberadaan kami diberkati. Kami mengerti dan tahu akan rencana dan rancangan Tuhan terus bagi kami, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kami. Kami berserah terus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mendengarkan kembali firman Allah, kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami sangat perlu firman Allah itu. Kami sangat perlu firman-Mu itu Tuhan. Karena tanpa firman Allah kami tidak dapat menjalani hari-hari kami. Oleh sebab itu berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Bersabdalah Engkau pada saat pagi hari ini. Kami siap dibentuk Tuhan. Kami siap ditegur Tuhan Yesus. Kami siap diubahkan oleh kebenaran firman Allah. Sehingga benar-benar kami semua jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari semakin dewasa iman kami, pengharapan kami kepada Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang menaburkan kebenaran firman Allah. Kami percaya Tuhan memberkati hamba Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mengurapi hamba Tuhan, mensembunyikan hamba Tuhan di balik salibnya Tuhan, sehingga benar-benar firman Allah dapat tersampaikan bagi kami lewat hamba Tuhan pada saat ini. Persembahan juga ya Tuhan, kami mau jalankan ya Bapa. Ajar kami terus menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami memberi dengan sukacita Tuhan. Karena hidup kami Tuhan sudah jamin. Tuhan sudah memberkati kami. Kami memberi dengan sukacita. Dan kami yakin dan percaya Tuhan lebih lagi memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan kuasa Tuhan. Segala roh-roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu hati kami menikmati firman Allah, pada saat ini kami tangking, kami usir dari ruangan ini. Bahkan terkusut dari hati kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Tapi cukup kuasa Roh Kudus Allah berkarya bagi kami, menaungi kami pada saat ini. Terpujilah Tuhan, kami nikmati firman Allah. Kami jalankan persembahan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, ada Bapak Tuhan Sedina, bersama kita dengan persembahan taman Tuhan. Si perakhir pujian taman Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus,
kelas diberitakan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Sehingga pagi ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memberkati setiap kita anak-anak Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, satu judul kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, yakni kesempatan itu berharga. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat 20. Kita buka Alkitab kita sama-sama dan saya undang kita bangkit berdiri untuk kita baca firman Tuhan. 2 ayat firman Tuhan ini kita baca bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama ya, di LCD juga ada. 1, 2, 3, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan berkati, silahkan duduk. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini. Kembali lagi saya sampaikan, kesempatan itu adalah hal yang sangat berharga. Kalau kita sudah baca tadi di ayat yang ke-19, firman Tuhan ini bilang saudara-saudara, tubuhmu, hidupmu adalah bait Roh Kudus. Ya, apa arti dari kata bait Roh Kudus? Tempat tinggal Tuhan, Roh Allah. Kalau kita ingat kebenaran firman Tuhan, Tuhan bilang seperti ini saudara-saudara. Waktu Tuhan naik ke sorga, dia bilang gini, aku gak tinggalkan kamu itu seorang diri. Aku tidak tinggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Tetapi aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Nah, firman Tuhan bilang seperti ini saudara-saudara. Aku memberikan roh. Memberikan seorang penolong bagimu, yakni penghibur itu, yakni Roh Kudus, untuk tinggal di dalam diri kita dengan tujuan supaya kita aman. Tujuannya supaya kita sejahtera. Tujuannya supaya tidak sia-sia. Kesempatan itu masih ada. Kebaikan Tuhan berikan di dalam hidup kita. Nah, inilah kebaikan Tuhan saudara-saudara. Dia berikan Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi tujuannya supaya kesempatan itu tidak terlewatkan di dalam hidup kita. Kesempatan apa maksudnya saudara-saudara? Untuk diberkati Tuhan. Untuk menerima jawaban dari Tuhan. Untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Untuk menerima kesembuhan datangnya dari Tuhan. Untuk menerima kasih karunia Tuhan. Untuk menerima firman Tuhan. Itu makanya dia berikan Roh Kudusnya di dalam diri kita. Supaya kesempatan itu gak lewat. Tetapi itu menjadi bagian kita. Itu kata firman Tuhan saudara-saudara. Jadi mari kita belajar. Untuk kita mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Nah, saudara-saudara, bagaimana cara agar kesempatan itu tidak terlewatkan di dalam hidup kita? Yang pertama, firman Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, yakni persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama firman Tuhan bilang seperti ini.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah saudara-saudara, yang pertama yang Tuhan katakan yakni persembahkanlah hidupmu. Bagaimana supaya enggak terlewatkan kesempatan itu dalam hidup kita? Mari kita persembahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tapi saya ingat firman Tuhan bilang seperti ini, bukanlah orang-orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan yang mereka punya kerjaan surga. Dengan kata lain seperti ini, bukan semua orang yang datang ke gereja itu benar-benar mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi mari kita belajar saudara-saudara. Saya belajar saudara-saudara waktu kejadian seperti itu, ternyata saya bersyukur kepada Tuhan. Di sini saya belajar ada dua hal. Yang pertama orang yang takut akan Tuhan dan orang yang tidak takut akan Tuhan. Dua hal yang berbeda. Duanya sama-sama memperoleh keuntungan walaupun mereka harus berjuang. Yang pertama orang yang tidak takut akan Tuhan, sinangko dua nahendai, sadanari saudara-saudara orang tua kami tadi yang dia lunasi. Bukan memang dia uangnya ada. Tetapi bukan karena dia punya uang, tetapi dia mau belajar tanggung jawab. Nah saudara-saudara, saya mau katakan bagi kita, firman Tuhan bilang saudara-saudara, persembahkanlah hidupmu. Ketika engkau mempersembahkan hidupmu, engkau masuk di dalam golongan engkau adalah orang yang takut akan Tuhan. Tuhan tidak lihat sebesar apa, sebanyak apa, sehebat apa yang kau beri. Tetapi ketika engkau melangkahkan kakimu. Hari ini Bapak Ibu saya mau katakan, saudara yang datang ke tempat ini, engkau sudah datang ke sini, engkau sudah duduk di kursi, percaya Tuhan lihat. Amin. Dan saya mau katakan bagi kita, waktu engkau duduk datang beribadah tempat ini, engkau memuji menyembah Tuhan. Saya katakan saudara-saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi doamu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Dan Tuhan tahu bagaimana cara menolong engkau. Yang setuju katakan amin. Yang penting mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Walaupun kita terbatas. Walaupun banyak keterbatasan kita. Tetapi Tuhan gak lihat keterbatasan itu. Yang Tuhan lihat bagaimana kesungguhan hati kita. Beberapa hari yang lalu saudara Bapak Ibu terima kasih buat kehadirannya di acara kemarin orang tua kami. Ya, saya ingat saudara-saudara, orang tua kami ini adalah orang yang setia kepada Tuhan. Saya bukan banggakan saudara-saudara, tapi saya lihat bagaimana kesungguhannya dia. Sehingga saudara-saudara, banyak orang merasa kehilangan. Ya, saya minta maaf kalau mungkin Ibu Gembala belum di sini. Dia harus menemani Mami untuk ke gereja, untuk pengatangan bujur dan lain sebagainya. Rizky, keluar tolong teman. Itu yang pertama saudara-saudara. Ya. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua saudara-saudara, bagaimana agar kesempatan itu tidak terlewatkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, hidup di dalam kasih. Yohanes 13 ayat 34 dan ayat yang ke-35 firman Tuhan bilang seperti ini. Ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, kesempatan supaya tidak terlewatkan dalam diri kita, hidup di dalam kasih. Mari kita belajar hidup di dalam kasih. Apa yang diartikan hidup di dalam kasih? Yang ini melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Di ayat 34 di sana dikatakan saling mengasihi. Berarti ada dua oknum yang harus melakukan hal yang sama. Saling, aku mengasihi engkau, engkau mengasihi aku, kita saling mengasihi. Tatap min samping dua nen iya, coba lihat samping kiri. Samping du sajalah ya. Adilali kalau samping du tak pudi du tak depan du. Nah nih ya, lihat aja dia. Kau lihat aku lihat dia. Sebab idah du sidat samping du
Dah dia, idah dengar memang kayak, idah dengar ya puji Tuhan lah, puji Tuhan idah dengar. Saudara, saya mau katakan bagi kita, coba lihat dia, jangan malu-malu. Lihat dia, yang kamu lihat itu punya banyak kekurangan. Pastalang. Tetapi yang kamu lihat itu punya banyak kelebihan. Nah, lihat ke sini. Saya mau tanya kita. Waktu kamu lihat samping duit, apa ilalan idah du kekurangan na entah kelebihan na. Contohlah, abang bapak Junita dengan abang bapak LP, tatapan dehia. Tatap na abang bapak Junita, abang LP. Idah na, dung tatap na bagai, nen na mata na, konek cik mata na, iya tiap hari bagai dah. Utak na gua kegulung na tiap hari. Oh, idah na, ngasan ini bulang na bisa ngingit na. Wow. Ya. Mungkin kadang-kala saudara-saudara kita yang kita ingat itu mungkin banyak yang negatif. Tetapi saudara-saudara saya mau katakan Tuhan, dia tahu banyak yang negatif dalam diri kita. Dia tahu banyak kekurangan dalam hidupku, dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu saya mau katakan, dia enggak pakai itu. Tetapi yang dia pakai apa? Yang mungkin dia anggap orang itu kecil kebaikan itu. Justru ingat firman Tuhan bilang ini, iman sebesar biji sesawi. Perbuatan yang baik walaupun kecil, sekecil apapun itu, saya mau katakan itu justru yang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memperlihatkan luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Untuk apa saudara-saudara? Untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Firman Tuhan katakan Tuhan, ingat saudara-saudara, ada satu pujian sekolah minggu seperti ini. Pujian Daud dan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan dikayunkannya. Apa katanya? Itulah pengalih-aliannya atau dia ya. Ya. Hah? Ya. Tuh. Goliat mati. Mati anak dai memang kayak. saya lupa namanya saudara-saudara. Tapi enggak apa nama kayak ini doi. Ayolah bahasa Indonesia. Gol Daud datang dengan kalimbawang nah. Jelek kan saudara-saudara. Enggak. Bapak Ibu Tuhan tidak pergunakan seperti yang dipergunakan oleh Goliat. Mungkin saudara-saudara Tuhan izinkan kita seperti Daud, enggak ada persiapan, hanya ada di situ ada batu. Tetapi ingat saudara-saudara, sekecil apapun mungkin orang menganggap engkau, memandang engkau, serendah apapun orang mungkin memandang engkau. Tapi saya mau katakan bagi kita, engkau hebat di mata Tuhan, amin. Salami kiri kanan katakan, kamu hebat di mata Tuhan teman. Kamu lokiti teman, galang kamu. Yang ketiga saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Nah yang ketiga, mari kita belajar untuk kita melayani Tuhan. Matius 25 ayat 20 dan 21 ini tentang talenta. Hamba yang menerima 5, 2 dan 1. Saya baca tentang orang yang menerima talenta 5. Firman Tuhan bilang seperti ini. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba. 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percaya kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah saudara-saudara, 3 orang hamba, 3 orang pelayan, 3 orang anak Tuhan disuruh bekerja. Diberikan tanggung jawab 1 dan 2 dan 5 saudara-saudara. Yang 5 dan 2 sama-sama mengerjakan. Saudara ingat tadi coba diulangi di ayat 20. Dia bilang seperti ini saudara-saudara. Hamba yang terima 5 talenta itu datang dan ia membawa apa katanya saudara-saudara? Apa arti kata laba? Untung. Keuntungan berapa? 5. Bapak Ibu, saya selama ini saya tahu, saya belajar dia punya
5, lalu dia kerjakan dia punya hasil 5. Nah berarti 5 itu. Ternyata enggak saudara-saudara. Di luar dari hasil 5 itu. Justru dia dapatkan laba keuntungan 5. Bapak Ibu, bukan hanya Tuhan berkati kita 100%. Tetapi dia berikan kepada kita enggak berhenti, enggak habis-habisnya berkat Tuhan bagi kita, amin. Inilah luar biasa. Yang penting yang Tuhan bilang saudara-saudara, kerjakan aja. Sesulit apapun, seberat apapun, sesakit apapun, ayo kita tanggung jawab. Ayo kita belajar. Layani Tuhan. Kita nanti berdoa juga saudara-saudara. Sebelum ibadah, kita doakan salah seorang anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau dia sekarang diopname di rumah sakit, kakak mama di Ginting. Tadi malam saudara-saudara dia datang ke sini. Ya, kami mau latihan tadi malam. Hadir dia saudara-saudara. Enggak duduk dia di sana di antara pengobahan dia. Lalu sampai di situ tiba-tiba menangis dia saudara-saudara. Lalu langsung didakap kakak mama Ardi. Lalu kami berdoa di situ saudara-saudara. Lalu saya suruh dijemput dan pada malam, hari semalam langsung dibawa ke rumah sakit. Itu betul ya Bang Doh? Ya. Tadi malam saya sekitar jam 12 malam saya ditelepon. Aturnya dia yang melayani di sini. Kamu tim berapa ya? Tim 3, tim 2? Tim 3 ya kalian? Tim 4, tim berapa kalian? Tim 3. Tim 4 sing udah. Kamu lah nih sing udah ya. Tim 3 ya. Padahal saudara-saudara orang yang udah janjian, baju baru dia 4-nya. Ya. Dia mau melayani Tuhan. Tetapi dengan kelemahan. Tapi saya mau katakan bagi kita Bapak Ibu. Di dalam kelemahan kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan membela. Pasti dibela Tuhan. Yang penting kerjakan aja. Walaupun yang kita kerjakan mungkin orang bilang kecil. Mungkin orang bilang itu enggak dianggap. Tetapi saya mau katakan bagi kita, ayo melayani aja Tuhan. Hari ini kita memuji menyembah Tuhan, kita udah melayani Tuhan nih saudara-saudara. Atau saudara bernyanyi, saudara mendengar, saudara berangkat tangan, saudara berkata terima kasih Tuhan, saudara melayani Tuhan. Nah, saya mau katakan bagi kita apa yang kau kerjakan itu Bapak Ibu anak Tuhan itu enggak ada yang sia-sia. Amin. Enggak sia-sia. Percaya saja saudara-saudara. Walaupun mungkin engkau enggak tahu gimana caranya, tetapi engkau memaksakan dirimu, engkau mau melakukannya, enggak sia-sia. Yang penting hidup kita pakai, kita pergunakan, kita persembahkan untuk Tuhan. Kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini, di hati kita masing-masing. Dan ketika engkau datang kepada Tuhan hari ini Bapak Ibu, saya mau katakan bagi kita, bukan kamu aja cuma diberkati. Coba sama-sama bilang, bukan aku aja yang diberkati. 1, 2, 3. Tapi semua keluargaku diberkati. Karena aku udah sampai di rumah Tuhan. Amin. Lukam saja ngencai pasu-pasu. Tapi semua keluargamu diberkati karena Tuhan ada di tengah-tengah. Ini saudara-saudara melayani Tuhan. Berikan hidup kita kepada Tuhan. Yang keempat, apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita lakukan. Kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bukan hanya hidup kita, tetapi apa yang kita punya. Ini kesempatan ini. Jangan sampai terlewatkan. Ketika kita mempersembahkan hidup kita, jangan sampai terlewatkan untuk kita mempersembahkan hidup kita. Jangan sampai hilang waktunya. Jangan sampai sudah nggak ada lagi kesempatan lagi, maka kita baru datang. Tetapi mari kita belajar hidup dalam kasih, kesempatan untuk saling mengasihi. Mari kita pergunakan kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Mari kita berikan.
kesempatan untuk kita mempersembahkan, mari kita beri. Ada satu ibu-ibu, saudara-saudara, dia sudah tua, sakit-sakitan. Orang GPDI, saudara-saudara. Karena saya kenal. Saudara tahu, saudara-saudara, di dalam satu mimpinya, dia bilang seperti ini. Aku seperti mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan bilang sama aku, kalau kamu mau selamat, persembahkan apa yang kau punya, semua persembahkan yang terbaik pada Tuhan. Lalu di dalam benak saya pikir sepertinya saya akan mati. Karena dia katakan kalau kamu mau selamat. Lalu saudara-saudara, dia datang, dia berikan. Pada waktu itu gereja, pada waktu saudara-saudara sedang mengumpulkan dana untuk membeli kursi. Kursinya merek Futura, harganya 300.000 satu kursi. Yang kursi busai, saudara-saudara. 300.000 per kursi. Lalu saudara-saudara, dia ingat apa kata Tuhan, kalau mau selamat berikan. Lalu saudara-saudara setelah itu, karena dia ingat itu, lalu dia ambil bagian. Dia berikan 100 kursi. Saudara, setelah dia berikan 100 kursi, lalu dia berdoa. Dia bilang ini, aku dah siap Tuhan. Karena aku sudah berikan persembahanku yang Tuhan ingini, aku siap dan akan aku percaya aku sudah selamat. Saudara tahu, saudara-saudara, dengan berselangnya waktu, sebulan, 2 bulan, 3, setahun, 2 tahun setelah diberikan itu. Setia dia kepada Tuhan. Lah mati-mati. Terus. Lah mati-mati. Tapi kun dari mati, saudara-saudara ya. Yang kun tua. Dekah. Ternyata apa saudara-saudara? Maksud Tuhan, waktu dia berikan persembahan itu selamat. Ternyata apa? Dia bilang, saya dengar kesaksiannya, dia bilang, ternyata selamat maksud Tuhan. Sembuh aku. Dungku berikan persembahan kuandai. Ngasa gundari. Lanai aku sakit-sakit. Nina. Lang sebelum ni. Entah kai deh pinakirku. Lengadung hengku karehenda. Lengadung hereh kaenda. Dengadung hereh kaenda. Tapi setelah ku berikan indah Tuhan. Lanai aku sakit-sakit. Kuakap mengasai mandang matain aku. Tapi lah mati justru sehat. Ndai mesui kalau kuakap indah lanai mesui. Karena aku belajar memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 6 dan ayat 7 firman Tuhan bilang seperti ini. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat yang ke-6 dulu. Saudara perhatikan di ayat yang ke-6 di LCD. Kamu baca sendiri dalam hati. Lihat. Ini menjadi pilihan. Mana kau pilih? Ketika engkau mau menuai sedikit. Engkau terima sedikit selama ini. Lihat apa yang kau berikan kepada Tuhan. Tetapi sedang gak mengherankan. Kenapa dia diberkati besar? Kenapa banyak berkatnya Ninta? Kenapa? Karena dia belajar memberi yang besar kepada Tuhan. Bapak Ibu saya jujur saja, saya terbuka aja saudara-saudara. Di gereja kita ini ada sekolah, PAUD, ada PPA, ada jemaat. Saudara-saudara gereja ini mereknya, tinggal mereknya lagi hanya tinggal GPDI. Tapi sebenarnya gereja ini saudara-saudara, kalau saya lihat dengan perjalanannya seperti udah okumene. Udah semua orang datang ke sini saudara-saudara. Saya jujur saja saudara-saudara. Sering sekali kami dapat berkat. Hasil pertanian, diberkati disalamkan orang, diberkati diberikan uang, amplopkan orang. Bukan hanya kam. Jemaat Sideban pe. Anak kuta Sideban pe regi aku jenda. Maaf saudara-saudara. Dari GBKP pun datang ke sini saudara-saudara. Kenapa
Pak, saya hanya simpulkan seperti ini saudara-saudara. Bukan karena hebat gagah, tetapi apa? Karena gejap kena uga perkeleng ate Tuhan nadangia. Saya baru-baru ini ngomong sama teman saya, saudara-saudara, dia bilang seperti ini. Ya, impal saya, dia gembala di Mardinding sana, ketua majelis wilayah. Tiba-tiba saudara-saudara, satu hari datang orang ke rumahnya, pakaian baju dinas, baju dealer, ya. Iya, aku pastori, tok nabi itu. Shalom, bilang. Lalu saudara-saudara, ya Pak, ada apa Pak? Pak, ini berkas-berkas, besok tolong Bapak datang ke showroom, bilang. Bingung dia saudara-saudara. Ini wapi nih? Besok Bapak di sana ambil mobilnya Nina. Lah, kulit nukur motor. Salah alamat kini, Lang. Bapak namanya ini kan? Iya betul. Iya Pak, ada anak Tuhan, ada orang yang memberikan mobil sama saudara. Lu tuh teku Nina. Enda hoax Nina, hoax dan hoax. Ya. Lalu saudara-saudara pergi dia, oh ya begini Nina, begini. Coba-coba saudara pergi dia besoknya ke Medan. Dan betul, ternyata di sana sudah parkir ada satu mobil untuk dia. Dibayar bukan kredit, tapi tinggal bawa aja saudara-saudara. Enggak, tadi bawa saja, baru. Tandu begini Nina, tandu pal Nina. Ngasa gundari, lo kutehi sembrese Nina. Luar biasa berkat Tuhan. Artinya begini. Mungkin saudara rasa di sini sepertinya kayaknya nggak kecil, seperti nggak ada berkatnya. Tapi saya mau katakan bagi kita, Tuhan punya banyak cara, banyak tempat, dia banyak cara untuk memberkati anak-anaknya. Amin. Mungkin kita rasa kok rumit kali, kok sulit kali di sini. Tetapi ingat, datang kepada Tuhan, berikan hidupmu, berikan apa yang kau punya sekecil apapun. Tetapi ketika kau berikan dengan rela hati, maka Tuhan akan membalaskan dengan berkat yang luar biasa. Satu tertutup Tuhan akan berikan, bukakan berkat yang lain. Yang penting jangan berhenti untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Katakan amin. Ini kan kita kan lagi janji iman pembangunan. Apa yang kau bisa berikan aja sama Tuhan. Gak usah lihat kiri kanan, gak usah tunggu kiri kanan, Kalau sudah Tuhan katakan beri, bukan soal nominalnya. Begini, kalau kau 1 juta, 2 juta, kalau kau begini 10 juta, aku lah ngasup. Enggak, itu dilihat orang Bapak Ibu. Adi lah ngasup kam bagah gak kam ngasup berikan bagaimana Tuhan sebab nakai. Tuhan akan memberkati, melipat gandakan, melimpahkan ketika engkau belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kesempatan itu jangan kau sia-siakan. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kesempatan yang berharga itu tetap kita terima, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang kelima ini saudara-saudara, saksikan Tuhan. Bukan hanya beritakan tentang Tuhan, tetapi perlihatkan bahwa saya adalah anak Tuhan. Kemanapun kau pergi, perlihatkan engkau adalah anak Tuhan. Dimanapun kau berada, perlihatkan engkau adalah anak Tuhan. Tentang kebaikan Tuhan, engkau enggak perlu bilang teman-teman, anakku, entai saya pegang merana, rasi saya pegang merana, perlu katakan Tuhan deh kam lang. Tetapi ketika tidak kendu, kam kalak sir kenitakan, lah kam kalak jadi masuk dalam orang yang jahat. Tetapi kamu mau setia, engkau datang kepada Tuhan, engkau melakukan firman Tuhan, maka Tuhan orang-orang akan melihat Tuhan ada di dalam dirimu. Makanya dikatakan hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Ya. Sekali hari minta tak min samping dua. Sebab pagi bahan cila naikam jumpa. Saya nggak bohong saudara-saudara. Nanti mungkin sedikit sebelum saya akhiri saya ceritakan sedikit bagaimana kronologi orang tua saya. Tetap lebih ya. Kasih salam sama dia, pegang aja tangan dia. Bilang sama dia,
Aku percaya kamu orang baik teman. Maafkan kalau aku punya salah ya. Ayo kita setia. Pasti kamu diberkati Tuhan. Amin teman. Ubur-ubur ikan lele. Amin leh. Oke. Bapak Ibu saya mau kasih. Saya akhiri ya, sebelum saya akhiri mungkin saudara tutup Alkitab saudara. Orang tua kami, ya mama untuk bilang Chloe, dia sudah kemarin acaranya sudah selesai. Saudara, saya nggak bohong saudara-saudara, banyak sekali orang diberkati dalam kehidupan dia. Dia adalah orang yang setia. Padahal kakinya saudara-saudara udah rusak. Saya baru 2-3 minggu ini saya selalu antarkan dia ke Medan. Kami pergi ke rumah sakit Setia Budi. Di sana itu ada khusus memang untuk tulang, ortopedi dan lain sebagainya. Lalu waktu itu di foto kakinya itu dan kelihatan saudara-saudara 2 lututnya ini rusak. Sebelah kiri itu sudah renggang seperti ini ya. Jadi dia sudah makin lama makin udah. Jadi sebenarnya dia nggak mau operasi saudara-saudara. Tapi karena ayo, lalu setelah itu dia mau. Karena dokter bilang seperti ini, kalau nggak operasi ya nggak apa-apa juga. Tetapi kaki ini akan patah. Karena makin renggang. Sendinya ini. Dan di foto itu saudara-saudara di scanning itu kelihatan. Di ujungnya ini saudara-saudara sudah pecah. Ya sudah pecah seperti itu. Sudah renggang seperti itu. Sudah nganga bagaimana. Jadi harus ditangani. Jadi dia operasi ganti batoknya dan lain sebagainya. Lalu di hari Kamis saya antar ke Medan saudara-saudara. Lalu hari Jumat dia dioperasi. Jam 6 sore. Setelah dioperasi, saudara apa yang dia takuti ternyata nggak terjadi. Hari Sabtu langsung datang dokter, langsung diterapi. Langsung diarahkan untuk dia gerakkan. Kami pegang ya kami. Hari Minggu pun seperti itu, langsung dia terapi. Hari Minggu sore saya ingat sudah hari Minggu kami semua ke Medan. Kami jam 6 sore kami berangkat, anak menantu cucu semua kami berangkat ke Medan. Kami sampai di Medan itu jam 10 malam. Ya, lalu setelah itu kami pulang sampai di sini jam 3 pagi-pagi. Aman saja saudara-saudara. Lalu besoknya dia sudah mulai jalan. Dia pakai alat penyangga lalu dia mulai langkahkan kakinya. Dia bilang seperti ini. Engkau mamang-mamang ate kunina. Sangi endang go bagi kedang sebelah. Panjang sebelah kurasa. Kenapa? Sudah kuat. Lalu dia sudah berjalan saudara-saudara sudah mulai. Jadwal pulang itu hari Selasa. Hari Selasa mulih ningan untuk dia. Tetapi beberapa minggu di Medan. Tetapi saudara-saudara di hari Selasa Tuhan panggil dia. Bukan karena kakinya. Tapi karena serangan jantung. Karena dia pernah pakai ring. Ya ada ring di jantungnya. Ya, mulih ningan engkau resikap, engkau ipri di ya, ganti baju atena tetapi sesak akapna pingsan ia. Lalu setelah itu waktu dia mulai sadar lagi, kami ditelepon, kami video call. Saya masa lihat bagaimana dia berjuang saudara-saudara, dia duduk, dia berusaha. Saya lihat matanya sampai melontot saudara-saudara. Berjuang, lalu dokter tangani saudara-saudara. Di situ kami berdoa. Setelah kami berdoa, selesai berdoa, amin. Selesai. Singkat sekali. Saudara-saudara, Bapak Ibu, setelah itu di bawah tempat ini, saya lihat begitu banyak orang-orang yang kehilangan. Bukan hanya orang gereja, tetapi saudara, saya mau katakan bagi kita, di sekeliling dia, di kompleknya itu saudara-saudara, di toko-toko di sekitar dia, sampai yang per pasar kaget. Semua kehilangan. Kenapa? Mereka bilang ini, Bapak ini orang baik. Bapak ini orang baik. Bapak ini orang baik. Orang Cina, orang Jawa, semua datang saudara-saudara. Semua menangis, yang dari Medan pun datang. Yang dia kenal hanya karena bisnis sepatu saja datang saudara-saudara. Dia bilang Bapak ini orang baik. Tetangganya bilang Bapak ini orang baik. Semua sampai pada selesai hari saudara-saudara. Semua orang kehilangan. Saya mau katakan bagi kita Bapak Ibu, ingat firman Tuhan.
Nama baik lebih berharga dari apapun itu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau hidup di dalam Tuhan, maka saudara-saudara saya mau katakan bagi kita, ketika engkau hidup dalam Tuhan berarti engkau sudah menyaksikan Tuhan dalam hidup. Di hari yang kedua, karena besoknya itu, karena di hari kedua itu sebelum besoknya dibawa ke Los, ada satu orang Cina, 2 orang dia datang. Dia datang saudara-saudara, dia sampai di toko itu jam 11 malam. Kami bingung, ini siapa? Waktu dia datang dia menangis sekali. Dia bilang ternyata mama itu punya utang banyak sama dia saudara-saudara. Dia nangis bukan karena banyak utangnya, enggak. Dia bilang seperti ini, aku orang Cina, dia bukan orang Kristen. Dia bilang, aku diberkati sekali karena bapak ini. Dia baik. Lape pas senyumina saja. Padahal bukanlah Kristen. Tapi saya mau katakan bagi kita Bapak Ibu, Saudara, hidup dan mati kita milik Tuhan. Kalau engkau mau jadi berkat, belajar memberkati. Jangan sampai kesempatan itu hilang. Tetapi pergunakan kesempatan itu. Untuk menjadi orang baik, caranya gak perlu saudara harus punya uang banyak. Walaupun orang bilang, hepeng do mangatur nagorion. Walaupun orang bilang, uang yang ngatur, sen rebansa kita mahaga anakku. Adilah akan resen, lah akan mahaga begini nak. Saudara-saudara saya mau katakan bagi kita, cuci otakmu. Tetapi mari kita belajar bagaimana supaya kita mahaga. Saudara, sederhana. Gak perlu saudara harus munculkan semua hal apa yang ada pada saudara. Gak perlu. Tetapi ketika engkau melakukan apa yang baik benar. Engkau belajar hidup dalam kasih. Engkau saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberkati. Engkau tidak menjelekkan, kita tidak melemahkan. Saya mau katakan bagi kita, engkau udah menyaksikan Tuhan. Nah saya mau katakan, itu yang Tuhan minta. Tutup Alkitabmu. Tutup mata kita. Mungkin saudara-saudara, engkau punya masalah, engkau punya tantangan, engkau punya problema, engkau punya penyakit, engkau punya kesusahan sekarang. Mungkin kau ngerasa berat sekali. Mungkin tantangan hidup mungkin lebih besar. Mungkin kau saat ini mungkin hancur hatimu. Mungkin kau sekarang dijelekkan. Mungkin keluargamu mengucilkan engkau. Mungkin engkau dianggap rendah. Engkau diremehkan. Karena engkau sederhana. Tapi saya mau katakan, engkau berharga di mata Tuhan.